Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people, saya Listri Laila Tamami, psikolog klinis di RSUD Provinsi NTB. Ya, stres juga kekecewaan itu pasti karena ada harapan. Selain daripada itu juga kelelahan secara fisik, mental, bahkan juga pengorbanan secara finansial membuat para kandidat ataupun pendukung fanatik dan juga tim ses kandidat itu telah mengeluarkan banyak energi, dan hal itu yang bisa membuat kekecewaan serta rentan secara psikologis apabila pada akhirnya mereka kalah atau tidak terpilih. Kalau untuk pemilih yang mungkin tidak fanatik ya, adanya informasi yang sangat banyak membuat kita jadi too much information, terus kita juga mungkin muak dengan informasi yang seliweran gitu di sosial media, media cetak, elektronik, dan lain-lain. Tapi untuk pendukung fanatik sendiri gitu ya, atau mungkin kandidat itu sendiri, dia harus sacrifice a lot karena mengeluarkan tenaga, materi supaya bisa memenangkan pemilihan gitu, dan itu yang membuat kelelahan secara fisik, mental, terus juga mempengaruhi produktivitas, bahkan mungkin kerugian secara finansial, dan itu bisa berdampak pada gejala-gejala psikologis seperti adanya trauma mungkin, terus juga gejala-gejala depresi seperti penurunan harga diri, putus asa, kekecewaan, dan juga gangguan cemas. Apabila sampai kerugiannya itu finansial, bagaimana melanjutkan kehidupan selanjutnya dengan sisa tabungan yang tinggal sedikit misalnya, atau banyak utang demi bisa memenangkan pemilihan. Kalau tips khusus yang paling saya sarankan mungkin menjeda diri gitu ya dari hiruk-pikuk informasi yang ada, terus juga perang pendapat dalam artikel ataupun juga sosial media itu lebih highlightnya itu adalah tentang prestasi, performance, ataupun visi misi gitu, bukan tentang isu atau gosip. Misalnya kandidat A menanggapi dengan cara B gitu ya terhadap sindiran disampaikan oleh kandidat C misalkan, itu kan sudah jatuhnya gosip gitu, dan itu yang membuat emosi itu sangat terkuras habis. Jadi penting sekali untuk menjeda diri ataupun mengcounter pihak lawan dengan pemberitaan yang lebih rasional dibandingkan hanya menjual opini, penggiringan opini, ataupun juga gosip-gosip yang tidak relevan mungkin dengan data yang ada. Nah, perlu diingat bahwa baik pemilih biasa, maksudnya bukan tim ses gitu ya, ataupun tim ses dari kandidat itu pasti mengalami gangguan mental tertentu ke arah gejala-gejala tertentu apabila terpapar terlalu banyak informasi, apalagi sampai ada pemutusan hubungan baik antara keluarga ataupun juga pertemanan karena perbedaan pendapat terhadap pilihan kandidat. Nah, hal tersebut juga bisa mengarah kepada yang saya katakan tadi, kelelahan secara fisik, mental, rasa muak, stres, bahkan cemas. Nah, yang bisa dilakukan kalaupun tidak bisa membicarakan kepada orang terdekat terkait bagaimana perilisan emosi-emosi negatif, bisa mendatangi psikolog klinis di RSUD Provinsi NTB atau psikiater juga di RSUD Provinsi NTB, atau menghubungi para profesional kesehatan mental di layanan aplikasi online yang ada. Demikian informasi terkait dengan kesehatan mental di era pemilu yang saya sampaikan. Perlu diingat bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan tapi juga rentan di waktu yang bersamaan. Perlunya kita memfilter banyak informasi, utamakan apapun berdasarkan logik dan rasional dibandingkan gosip semata, maka akan membuat kita lebih sehat secara mental.